Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Nurul Aini NIM 40, Vista Adilatur Rahmah NIM 41, Wina Oktaviani NIM 42, Rubai Aulia NIM 44, dan Anissa Divani Salman NIM 45. Kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang identitasnya akan dibacakan terlebih dahulu. Judul: Exploring Students in Deep Learning Difficulties in Mathematics Through Teachers' Perspective. Penulis Fatimah Ramlia, Norazila Safi, dan Rohani Ahmad Tarmizi. Penerbit Prosedia Social and Behavioral Science pada tahun 2013. Problematika yang ada pada jurnal ini yaitu kesulitan belajar siswa dilihat dari perspektif guru. Abstrak. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan responden 4 guru matematika di sekolah menengah di Malaysia. Pokok masalah pada penelitian ini adalah mengetahui peran guru dalam pembelajaran matematika. Hasil pada penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang menghambat pembelajaran matematika, di antaranya kedisiplinan siswa, penggunaan waktu, dan pengusahaan teknik pedagogik guru. Setelah itu, peneliti menemukan faktor penguasaan pedagogik guru yang baik dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, seperti pembelajaran yang menyenangkan, komunikasi yang efektif, instruksi berbasis masalah, pendekatan konstruktivisme, pembelajaran realistik, penggunaan teknologi yang terintegrasi, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Latar belakang. Siswa membutuhkan guru untuk membimbing mereka dalam mengorganisir informasi atau bersikap analitis terhadap pemecahan masalah. Sehingga penting bagi guru untuk membimbing siswa dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran yang mendalam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa berakar pada dua sumber, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Peneliti telah menggambarkan interaksi guru dengan peserta didik sebagai poros di mana kualitas pendidikan berubah. Seperti yang dikatakan Stoll bahwa persepsi, perilaku, strategi pengajaran, dan pengetahuan subjek guru cenderung menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi kualitatif untuk mengetahui kesulitan belajar siswa berdasarkan perspektif guru. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 guru matematika sekolah menengah di Lembah Klang, Malaysia. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada setiap guru dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan memfokuskan kepada pokok masalah mengenai kesulitan siswa belajar matematika dan bagaimana cara guru membantu siswa mengatasi kesulitan tersebut. Hasil penelitian. Dari perspektif guru, mereka menganggap bahwa pembelajaran matematika merupakan proses kognitif daripada menghafal aturan. Mereka berpendapat bahwa pada tahap awal, siswa membutuhkan lingkungan belajar yang menarik guna meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pembelajaran matematika. Hal utama yang menjadi kendala besar guru dalam kegiatan pembelajaran matematika di kelas adalah kurangnya disiplin siswa dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan di sekolah mengurangi waktu belajar, standar tes yang diberikan kurang memberi penekanan dalam pembelajaran matematika, faktor pedagogik guru, dan beban kerja guru selain mengajar di sekolah. Artikel yang telah kami analisis, guru memiliki solusi untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran matematika. Di antaranya, yang pertama, menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan lebih variatif dan menarik agar siswa tidak merasa bosan dan tertarik untuk belajar matematika. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan melalui pembelajaran konseptual, melalui permainan, menggunakan alat peraga, atau melakukan kegiatan pembelajaran di luar ruangan. Yang kedua, membangun komunikasi yang erat dengan siswa. Komunikasi yang cukup erat dapat membangun pendekatan yang bagus serta sikap peduli, perhatian, dan friendly
sangat dibutuhkan oleh siswa dalam belajar matematika. Yang ketiga, membangun metode pembelajaran dengan instruksi berbasis masalah, di mana siswa diajarkan untuk mendiagnosis masalah sebelum mencari solusi penyelesaian masalah, sehingga siswa tidak hanya menghafal langkah-langkah penyelesaiannya saja, namun mereka mampu memahami proses penyelesaian tersebut dan mampu menemukan solusi penyelesaian sendiri. Yang keempat, melakukan pendekatan konstruktivisme. Guru harus menjadi fasilitator siswa dengan cara memberikan kepedulian atau perhatian kepada siswa melalui bimbingan siswa dengan memberikan pengajaran melalui konsep dasar, pengembangan konsep, dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Mengarahkan siswa untuk memecahkan masalah mereka sendiri dengan petunjuk yang diberikan oleh guru, serta memberikan pertanyaan sederhana kepada siswa tentang topik matematika yang sedang dibahas. Yang kelima, mengaplikasikan matematika dalam kehidupan nyata. Guru harus mampu menghubungkan matematika dalam kehidupan nyata, seperti memberikan contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matematika atau yang menggunakan konsep matematika, dan menghubungkan matematika dengan bidang lain dalam kehidupan nyata. Selain itu, guru harus mampu menarik perhatian siswa agar siswa mengetahui kegunaan matematika dalam kehidupan nyata, baik sekarang atau yang akan datang pada karir mereka. Yang selanjutnya, menggunakan teknologi yang terintegrasi. Semakin berkembangnya teknologi, mampu membantu siswa dalam memahami matematika, sehingga guru harus mampu menggunakan teknologi dalam menyampaikan atau mengajarkan matematika kepada siswa. Penggunaan teknologi tersebut dapat digunakan melalui media pembelajaran berbasis ICT atau metode lain yang dapat menarik minat siswa dalam belajar matematika. Yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa lebih disukai siswa karena mereka mampu mengekspresikan gagasan mereka mengenai matematika. Selain itu, dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mampu melatih keaktifan siswa dalam belajar. Artikel pendukung pertama berjudul Implementasi Media Pembelajaran Berbasis ICT dalam Proses Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah, yang ditulis oleh Magdalene Wangi. Jadi artikel ini mendukung artikel yang telah dianalisis di atas, yaitu pembelajaran TIK atau internet dapat digunakan oleh siswa untuk mencari informasi lebih lanjut dengan bimbingan guru. Dan Danim berpendapat bahwa media pembelajaran berbasis teknologi media dapat membuat pembelajaran lebih powerful, di mana kontak komunikasi antara individu yang didukung oleh teknologi dapat memberi nilai tambah dalam kemampuan komunikasi tertentu. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Dari artikel ini dapat diambil kesimpulan, yaitu pembelajaran matematika menjadi lebih menarik ketika menggunakan media pembelajaran berbasis ICT, sehingga peserta didik akan termotivasi untuk mencintai ilmu pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Kemudian seorang guru dapat lebih efektif dan efisien dalam menyajikan materi pembelajaran sehingga dapat memperoleh manfaat dari media yang baik dan benar. Yang terakhir, proses pembelajaran menggunakan media dapat dirancang menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga peserta tidak cepat bosan. Artikel pendukung selanjutnya yakni berjudul Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Matematika pada Siswa SDN 1 Nangakantuk, yang ditulis oleh Andri Olingius Cirandores dan Anastasia Helinalina pada tahun 2020. Hasil dari artikel ini mendukung artikel yang telah dianalisis sebelumnya, yakni salah satu faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa adalah faktor guru yang menjadi faktor kedua setelah faktor minat yang paling mendominasi kesulitan belajar siswa. Peneliti menjelaskan bahwa sebagian siswa merasa bosan belajar matematika dengan metode ceramah yang sering digunakan oleh guru, dan kurangnya penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika.
Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa peran guru sangat penting dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih siswa dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menguasai teknik pedagogik dan memilih strategi mengajar yang tepat dalam pembelajaran di kelas. Guru harus mampu menggunakan metode yang lebih bervariasi dalam mengajar matematika di dalam kelas. Lebih mendekatkan diri dengan siswa agar mengetahui kesulitan apa saja yang dirasakan siswa pada saat belajar matematika, dan guru matematika harus mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar tanpa ada rasa takut. Pada tahun 2017, ya dengan judul meningkatkan disiplin belajar siswa melalui manajemen kelas. Jurnal ini termasuk jurnal pendukung dari jurnal yang dianalisis di atas dikarenakan salah satu kendala atau faktor terbesar siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas adalah kurangnya disiplin belajar siswa. Oleh karenanya, perlunya penerapan manajemen kelas dan pengaruhnya untuk meningkatkan disiplin belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika. Dan dari jurnal ini dapat kita simpulkan bahwa perlunya manajemen kelas dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui manajemen kelas agar dapat terbentuknya rasa disiplin belajar siswa. Artikel pendukung yang keempat berjudul Pembelajaran Matematika yang Bermakna. Penulis Rahmita Yuliana Ghazali, tahun 2016. Jurnal ilmiah yang telah dianalisis di atas didukung oleh jurnal ini, karena permasalahan yang ada pada jurnal ilmiah itu salah satunya ialah anggapan dari siswa bahwa matematika itu sulit, sehingga diperlukannya pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran matematika bermakna ini tidak sekadar hafalan atau menghafal berdasarkan teori Ausubel, dan pembelajaran matematika bermakna melalui kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa jika guru dapat mengaitkan antara materi yang dibahas dengan kondisi siswa, baik hobi atau kebutuhan siswa, perkembangan kognitif, lingkungan keseharian, dan bekal yang telah dimiliki siswa, maka hal itu akan berdampak positif bagi siswa, yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam mempelajari suatu konsep matematika menjadi menyenangkan. Artikel pendukung yang terakhir berjudul Konstruktivisme dalam Pembelajaran Matematika Sekolah, yang ditulis oleh Matilda Susanti tahun 2015. Artikel ini mendukung artikel ilmiah yang telah dianalisis di atas. Karena salah satu permasalahan yang ada pada artikel di atas adalah lemahnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika. Hal itu bisa terjadi dikarenakan salah satu hal, yaitu siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga diperlukan pendekatan konstruktivisme yang dapat membuat siswa terlibat penuh secara aktif dalam belajar dan dapat membangun serta menggali pengetahuannya sendiri, sehingga pengetahuan yang didapat lebih bermakna dan selalu diingat. Hal itulah yang akan membuat siswa lebih memahami pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.